Pagi itu, Rani berdiri di balkon apartemen barunya, menatap matahari terbit dengan senyum tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan tipis turun membasahi jendela kamar sore itu. Rani duduk di tepi ranjang dengan laptop di pangkuannya, memeriksa laporan pekerjaan. 1 tahun lalu, ia mengantar Dimas ke bandara dengan pelukan yang lama, berharap jarak dan waktu tak akan menggerus rasa. Saat itu, Dimas berjanji akan tetap menelepon setiap malam, mengabarkan kabar dari negeri jauh tempat ia bertugas. Awalnya memang begitu. Malam-malam Rani diisi dengan suara Dimas yang hangat, bercerita tentang rekan kerja, makanan asing, dan cuaca yang berbeda dari tanah air. Rani akan tertawa kecil setiap kali Dimas mengeluh soal dinginnya udara atau sulitnya mencari makanan halal. Mereka bahkan punya kebiasaan baru, menutup telepon dengan saling mengucap, "Sampai jumpa di mimpi." Namun perlahan, kebiasaan itu memudar. Panggilan telepon mulai jarang, alasannya selalu sama. Rapat mendadak, lembur, atau terlalu lelah. Pesan singkat dari Rani sering hanya dibalas dengan satu kata, "Oke" atau "iya". Bahkan ada hari-hari di mana balasan itu tak pernah datang. Rani mencoba memaklumi. Ia tahu Dimas sedang memikul tanggung jawab besar. Tapi malam-malamnya mulai terasa sunyi. Ia makan malam sendirian, duduk di meja makan yang terlalu besar untuk satu orang. Televisi menyala, tapi hanya menjadi latar suara yang hampa. Ada malam ketika Rani sengaja menunggu hingga larut, memegang ponsel di tangan, berharap ikon notifikasi berbunyi. Tapi layar itu tetap gelap, hanya memantulkan wajahnya yang lelah. Suatu pagi, sambil menyiapkan kopi, Rani menyadari betapa sepinya rumah itu. Foto pernikahan mereka tergantung di dinding ruang tamu. Senyum Dimas dalam foto seakan mengejek jarak yang kini terbentang. Ia menatap lama foto itu, lalu mengalihkan pandangan. Rani mulai membenamkan diri dalam pekerjaan. Ia berangkat lebih awal, pulang lebih larut, seakan kesibukan bisa menambal lubang yang ditinggalkan ketidakhadiran suaminya. Namun di sudut hati, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya jarak geografis yang memisahkan mereka, tapi juga jarak yang tak terlihat. Jarak yang merayap diam-diam, menggerogoti rasa percaya, dan membuat Rani bertanya-tanya. Apakah ketika Dimas pulang nanti, rumah ini masih terasa sama? Suatu malam, Rani duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di meja. Lampu redup membuat suasana terasa tenang, tapi pikirannya berputar. Ia membuka ponsel, mencoba mencari kabar Dimas lewat akun media sosialnya. Sudah berminggu-minggu mereka tak melakukan panggilan video, dan alasan Dimas selalu sama, sibuk atau terlalu lelah. Ia menelusuri unggahan terbaru suaminya. Sebuah foto pemandangan pantai asing dengan langit jingga, captionnya singkat, "Finally, a break." Tapi mata Rani terhenti pada detail kecil di pojok foto. Ada bayangan samar di pasir, silhouette seseorang yang tampak seperti perempuan, berdiri tak jauh dari Dimas. Posisi bayangan itu membuatnya terlihat sedang memegang tangan seseorang di luar frame. Rani memperbesar foto itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin itu rekan kerja, mungkin juga turis lain yang kebetulan lewat. Tapi hatinya menolak begitu saja menelan alasan itu. Ada naluri yang berbisik, ini bukan kebetulan. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan setiap unggahan Dimas. Ada foto Dimas di kafe. Di belakangnya terlihat rambut panjang terurai meski wajahnya tak jelas. Ada foto makanan 2 porsi padahal Dimas mengaku makan sendirian. Semua hal itu ia tulis di buku catatan kulit yang biasanya ia gunakan untuk menulis ide kerja. Buku itu kini berubah menjadi buku rahasia, tempat ia mengumpulkan potongan-potongan kecil yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Tanggal, jam unggahan, lokasi yang ditandai, bahkan komentar-komentar samar dari akun yang tidak ia kenal. Setiap kali menemukan hal mencurigakan,
rasa sesak di dadanya semakin kuat. Namun Rani menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Ia tahu, sekali tuduhan terucap, tidak akan ada jalan untuk menariknya kembali. Di malam-malam sunyi, ia duduk memandangi buku itu, mencoba menghubungkan titik-titik yang masih samar. Dalam hatinya, ia berharap semua ini hanyalah kesalahan pikirannya. Tapi di sisi lain, ia juga mulai bersiap untuk kemungkinan bahwa kebenaran nanti akan lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Siang itu, Rani sedang duduk di sebuah kafe dekat kantornya. Kopi cappuccino di depannya sudah dingin, tapi pikirannya masih terjebak pada foto-foto yang ia temukan beberapa hari terakhir. Ia hampir tak menyadari ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Maya masuk. "Ran, aku nggak tahu harus bilang atau nggak, tapi tadi aku nggak sengaja lihat foto Dimas di Instagram orang. Kayaknya bukan teman kantornya." Jantung Rani langsung berdegup kencang. Ia menelepon Maya saat itu juga. Suara Maya terdengar ragu di seberang. "Aku lagi scroll Instagram, lihat akun namanya Vera. Dia upload foto lagi di kafe, dan di belakangnya ada Dimas. Aku yakin itu dia, Ran. Bajunya, posturnya, semuanya mirip." Rani mencoba mengatur napas, menahan nada suaranya agar tetap tenang. "Kirim akunnya ke aku." Beberapa detik kemudian, tautan akun itu masuk. Rani langsung membuka profil Vera. Perempuan muda, mungkin awal 30-an, kulitnya cerah, senyum tipis di hampir semua foto. Ada beberapa unggahan bersama seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Di bio akun itu tertulis singkat, "Single Mother." Rani mulai menggulir ke bawah. Ada foto Vera di tepi pantai yang mirip dengan unggahan Dimas beberapa minggu lalu. Ada juga foto piring makan berdua. Salah satunya berisi menu favorit Dimas, nasi goreng seafood. Tangannya sedikit bergetar saat ia mengambil buku catatannya dari tas. Ia mulai menulis. Tanggal 12 Oktober. Catatan, foto Vera di pantai, bayangan dan sudut sama dengan foto Dimas. Detail, anak laki-laki dipanggil Rafa, di komentar. Ia tidak ingin langsung mempercayai pikiran terburuknya, tapi semakin banyak yang ia lihat, semakin jelas pola yang terbentuk. Vera tak pernah menandai Dimas di foto, tapi ada tanda-tanda halus, porsi makan ganda, bayangan tubuh pria, dan foto di tempat yang sama dalam rentang waktu yang berdekatan. Malam itu, Rani mematikan semua lampu kecuali lampu meja kerjanya. Ia menatap layar laptop, membuka setiap unggahan Vera, mencatat tanggal, lokasi, bahkan jam unggahannya. Suara hujan di luar jendela seakan mempertebal rasa dingin di dadanya. Di akhir pencarian malam itu, Rani menyandarkan punggungnya di kursi. Matanya pedih, tapi pikirannya justru semakin terbuka. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan samar. Ada percikan yang mulai menyala, percikan yang bisa berubah menjadi api besar, jika ia menemukan bukti terakhir yang tak terbantahkan. Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu. Rani berdiri di depan jendela apartemen mewah milik Dimas. Lantai tinggi yang biasanya membuatnya merasa berada di atas dunia, kini justru membuatnya merasa terisolasi. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, tapi cahayanya tak mampu menghangatkan hati yang terasa dingin. Ia berjalan pelan menyusuri ruang tamu yang luas. Sofa abu-abu di pojok ruangan masih sama, karpet tebal masih terbentang rapi, dan foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding. Dalam foto itu, Dimas tersenyum lebar sambil merangkulnya erat. Rani mengingat betul hari itu, bagaimana Dimas berbisik di telinganya. "Mulai hari ini, kamu nggak akan pernah sendiri lagi." Rani menutup mata, mengulang kembali potongan-potongan kenangan awal pernikahan mereka. Dimas yang selalu menjemputnya pulang kerja, membawakan bunga mawar tanpa alasan, atau memasak mie instan tengah malam hanya karena ia bilang lapar. Semua itu terasa seperti kisah dari kehidupan orang lain, bukan kehidupannya yang sekarang. Ia duduk di sofa, meraba permukaannya yang dingin. Sudah berbulan-bulan Dimas tidak menginjakkan kaki di sini. Apartemen ini hanya ditempati Rani sesekali. Biasanya saat ia ingin menenangkan diri dari hiruk-pikuk rumah mereka di pinggiran kota. Tapi kali ini, apartemen ini terasa seperti tempat asing. Rani membuka lemari di kamar tidur utama. Di sana masih tergantung kemeja-kemeja Dimas, tersusun rapi dengan aroma parfum yang samar. Ia mengambil salah satunya,
menempelkannya di wajah. Aroma itu yang dulu membuatnya merasa aman, tapi kini justru memicu gelombang kesedihan. Kesedihan itu pelan-pelan berubah menjadi kemarahan. Ia memikirkan semua perubahan Dimas, tatapan yang semakin dingin, nada bicara yang singkat, dan jarak yang makin sulit dijembatani. Ia memikirkan Vera, bayangan perempuan di foto-foto itu, dan kemungkinan bahwa Dimas sudah memberikan perhatian yang dulu hanya miliknya pada orang lain. Tangan Rani mengepal. Ia menatap sekeliling apartemen ini, mencoba melihatnya bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai aset. Sebuah ruang yang punya nilai lebih dari sekadar kenangan. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan gagasan yang belum pernah muncul sebelumnya. Mungkin sudah waktunya mengubah tempat ini menjadi sesuatu yang lain. Di luar, hujan mulai turun. Rani berdiri lagi di depan jendela, memandang titik-titik air yang mengalir di kaca. Dalam hati, ia tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Tapi entah mengapa, ia merasa dirinya mulai bersiap untuk menghadapinya. Jarum jam menunjuk pukul 11:50 malam ketika ponsel Rani berdering. Nada dering khusus itu membuatnya tertegun. Nada yang ia atur hanya untuk Dimas. Ia sempat menatap layar lama sebelum akhirnya menggeser tombol hijau. "Ya, Mas?" Suaranya terdengar serak karena baru saja terlelap. Dari seberang, suara Dimas masuk, datar, nyaris tanpa ekspresi. "Ran, aku pulang bulan depan." Tidak ada ucapan rindu, tidak ada tanya kabar. Hanya sebuah pengumuman yang dingin. Rani berusaha mengatur napas. "Oh, begitu? Tanggal berapa?" "Around tanggal 5. Aku nggak bisa pastiin. Soalnya masih ada urusan yang harus diselesaikan di sini," jawab Dimas singkat. Ada jeda sejenak, seperti ia menimbang kata-kata. "Pokoknya siapkan apartemen. Aku mau langsung ke sana. Jangan ada barang yang berubah, ya." Kata-kata itu membuat Rani mengerutkan kening. "Kenapa? Bukannya biasanya kita ketemu di rumah?" "Aku capek kalau pulang harus macet-macetan ke pinggiran kota. Apartemen lebih nyaman." Nada Dimas terkesan mengunci percakapan. "Lagi pula, ada beberapa hal yang mau aku jelasin langsung nanti." Nada suaranya membuat perut Rani terasa dingin. Ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia tidak bisa menebaknya dari kalimat-kalimat singkat itu. Setelah percakapan berakhir, Rani duduk di tepi ranjang, matanya menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya berputar cepat. Mengapa harus apartemen? Mengapa terdengar seperti ada orang lain yang akan ikut? Dan mengapa Dimas tidak terdengar seperti suami yang pulang setelah setahun pergi? Ia berjalan ke meja kerja, membuka buku catatan yang penuh coretan kecurigaan. Jemarinya menambahkan satu baris baru. Tanggal 18 November. Catatan, Dimas pulang dalam sebulan. Nada dingin. Minta apartemen tetap seperti semula. Rahasiakan alasannya. Malam itu, rasa kantuk menguap sepenuhnya. Rani menatap keluar, melihat bayangan hujan tipis di kaca jendela. Hatinya berbisik bahwa kedatangan Dimas kali ini tidak akan membawa kehangatan, melainkan badai. Dan entah kenapa, di balik kecemasan itu, ada percikan tekad yang mulai tumbuh. Ia tidak akan menyambut badai itu dengan tangan kosong. Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, tapi pikirannya sudah penuh dengan rencana yang ia pikirkan semalaman. Setelah meneguk secangkir kopi hitam, ia mengambil map berisi dokumen kepemilikan apartemen dari laci yang jarang dibuka. Map itu berdebu, seperti rahasia yang lama tersimpan. Di meja makan, ia memeriksa kembali setiap lembar dokumen. Sertifikat, bukti pembelian, dan beberapa catatan pajak. Semua lengkap. Rani menatap nama Dimas yang tercetak di atas kertas itu. Nama yang dulu membuatnya merasa aman, kini justru terasa seperti luka. Tanpa memberitahu siapapun, ia menghubungi seorang kenalan lama yang bekerja di kantor notaris. Pertemuan diatur siang itu juga. Rani memilih mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, riasannya tipis, tapi wajahnya memancarkan keseriusan yang jarang ia tunjukkan. Kantor notaris itu berada di sebuah ruko 3 lantai, dengan aroma kayu dan kertas yang memenuhi udara. Seorang pria paruh baya menyambutnya ramah. "Silakan duduk, Bu Rani. Saya sudah terima pesan Anda."
Rani mengeluarkan dokumen satu persatu. Saya ingin menjual apartemen ini. Segera. Kalau bisa, semua proses selesai sebelum bulan depan. Pria itu mengangguk, tapi alisnya sedikit terangkat. Harga pasar untuk unit ini cukup tinggi. Apa Anda yakin mau melepasnya dengan harga di bawah rata-rata? Rani menatapnya tajam. Saya tidak mencari untung. Saya mencari kecepatan. Suaranya datar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Perpaduan antara luka dan tekad. Pria itu menimbang sebentar sebelum menjawab. Baiklah, kalau begitu, saya akan siapkan kontrak dan mencari pembeli cepat. Saat tanda tangan menari di atas kertas, Rani merasakan detak jantungnya semakin keras. Ada sensasi aneh, antara lega, takut, dan puas. Ia tahu ini bukan sekadar transaksi properti. Ini adalah langkah pertama dari rencana yang hanya ia ketahui. Dalam perjalanan pulang, hujan mulai turun. Rani duduk di kursi taksi online, menatap butir-butir air yang mengalir di kaca. Di kepalanya, ia membayangkan wajah Dimas saat mengetahui apartemen itu sudah bukan miliknya lagi. Ada rasa puas yang tak bisa ia jelaskan, tapi juga ada sedikit getaran di hatinya. Rasa bahwa ia sedang memulai permainan berbahaya, dan tidak ada jalan untuk mundur. 3 hari setelah pertemuan dengan notaris, pesan singkat masuk ke ponsel Rani. Unit terjual. Dana sudah ditransfer ke rekening Anda. Ia membuka aplikasi bank dan melihat sederetan angka yang membuat napasnya tercekat. Bukan hanya karena jumlahnya besar, tapi karena itu berarti langkahnya sudah tak bisa dibatalkan. Apartemen yang pernah menjadi simbol cinta dan kenyamanan kini resmi berpindah tangan. Rani menutup ponsel, lalu berjalan ke lemari di kamar. Dari rak paling atas, ia mengambil kotak kayu kecil yang berisi dokumen-dokumen penting. Sertifikat apartemen yang dulu mencantumkan nama Dimas kini terselip di antara kontrak penjualan yang baru saja ia tanda tangani. Semua ia ikat dengan pita hitam, lalu ia simpan di dasar koper besar yang jarang digunakan. Koper itu ia dorong ke bagian belakang lemari, tertutup oleh tumpukan selimut. Tidak ada seorang pun yang akan menemukannya, kecuali ia sendiri. Sore itu, ia mulai menyiapkan pindahan. Kotak-kotak kardus berjejer di ruang tamu apartemen. Ia memisahkan barang-barang yang akan dibawa pulang, yang akan disumbangkan, dan yang akan ia buang. Setiap kali membungkus sesuatu, ia seperti membungkus kenangan. Vas bunga keramik yang dulu dibeli Dimas saat bulan madu di Bali, foto-foto berbingkai kecil yang pernah mereka pajang di meja, bahkan cangkir favorit Dimas yang sedikit retak di bibirnya. Di tengah proses itu, Rani menemukan selimut abu-abu tebal yang dulu sering mereka gunakan saat menonton film bersama. Ia memeluknya sebentar, lalu memasukkannya ke kardus tanpa ragu. Kali ini, ia tidak ingin meninggalkan satupun benda yang bisa membuat Dimas merasa tempat ini masih miliknya. Malam mulai turun, tapi ia belum berhenti. Sendiri, ia memindahkan semua isi lemari dapur, menyapu bersih isi kulkas, dan menghapus setiap jejak yang menunjukkan bahwa apartemen ini pernah menjadi rumah mereka. Setiap langkah terasa seperti mengupas lapisan lama dari hidupnya. Ketika akhirnya ia duduk di lantai ruang tamu yang kosong, hanya ada suara angin malam yang masuk dari celah jendela. Pemandangan kota di luar tetap gemerlap, tapi di dalam sini semuanya hening, seperti halaman kosong yang siap ditulis ulang. Dalam diam, Rani menatap pintu apartemen. Bayangan wajah Dimas muncul di kepalanya, membayangkan ekspresi terkejut dan amarahnya nanti. Bibirnya terangkat sedikit, bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh kepastian. Ia tahu, badai itu sudah dekat, dan ia sudah siap. Pintu apartemen terbuka perlahan. Rani, yang baru saja selesai merapikan meja makan, tertegun. Di hadapannya berdiri Dimas. Wajahnya lelah tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. Namun bukan Dimas yang membuat jantung Rani serasa jatuh, melainkan sosok perempuan muda yang berdiri di sampingnya, menenteng koper besar, dan seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahun yang menggenggam tangannya erat. Rani, ini Vera, dan ini anaknya, ucap Dimas datar, seolah memperkenalkan tamu biasa. Mereka akan tinggal di sini untuk sementara. Kasihan, lagi nggak punya tempat. Rani menahan napas. Ada ribuan pertanyaan yang ingin ia lontarkan, tapi lidahnya seperti membeku.
Ia memandang Vera yang menunduk, pura-pura sibuk mengelus kepala anaknya. Anak itu menatap polos ke arah Rani, seolah tak mengerti sedang berada di tengah badai yang belum ia pahami. "Oh, begitu." Rani akhirnya bersuara, nadanya tenang tapi dingin, seperti permukaan es yang licin. "Silakan masuk." Dimas tersenyum tipis, lalu mempersilakan Vera dan anaknya masuk. Sepatu-sepatu mereka berderit di atas lantai apartemen yang Rani tahu sebentar lagi bukan milik mereka. Pikirannya berputar cepat. Ia sudah menjual apartemen ini, hanya menunggu waktu sebelum semuanya berubah. Namun ia memilih untuk diam, menyembunyikan rencana itu rapat-rapat. Sepanjang malam, Dimas berbicara banyak tentang betapa malangnya Vera, tentang kesulitan yang ia hadapi, dan alasan kenapa mereka harus membantunya. Rani mendengarkan sambil meneguk teh yang rasanya hambar. Ia tahu, tak ada kata sementara, yang benar-benar sementara jika Dimas sudah membukakan pintu selebar ini. Di kamar, setelah semua terlelap, Rani duduk di ujung ranjang. Lampu tidur redup menyorot wajahnya yang tegang. Ia tidak menangis, air matanya sudah habis di masa lalu. Yang tersisa kini hanyalah keheningan dingin dan satu kalimat yang terus berulang di kepalanya. "Kamu pulang membawa badai, Dimas, tapi kamu lupa, aku sudah lebih dulu menyiapkan payung." Besok, ia akan memulai tahap berikutnya dari rencananya. Dan kali ini, tidak ada yang akan melihatnya datang. Begitu pintu lift terbuka, Dimas melangkah keluar dengan langkah percaya diri, menarik koper besar sambil sesekali melirik Vera yang menggendong anak kecil yang mulai rewel karena lelah perjalanan. Rani berjalan di belakang. Wajahnya tenang namun matanya penuh perhitungan. Dimas mengeluarkan kunci apartemen dari saku, memutar di udara dengan nada bangga. "Lihat, Vera. Ini rumah yang akan menampung kalian sementara," katanya sambil tersenyum tipis. Namun, begitu kunci dimasukkan ke lubang, tak ada bunyi klik yang familiar. Dimas mencoba lagi, lebih keras. Kunci itu macet, tak bisa diputar. Tiba-tiba, suara dari dalam terdengar, diikuti langkah kaki mendekat. Pintu terbuka, dan bukan pemandangan yang mereka harapkan. Seorang pria parubaya berdiri di ambang pintu, mengenakan kaos santai dan celana pendek. Di belakangnya terlihat seorang wanita membawa nampan berisi teh. "Ya? Ada perlu apa?" tanya pria itu, alisnya terangkat. Dimas terdiam beberapa detik, seperti otaknya menolak memproses apa yang ia lihat. "Ini apartemen saya. Apa yang Anda lakukan di sini?" Suaranya meninggi, membuat anak kecil di pelukan Vera mulai menangis keras. Pria itu terkekeh pendek, lalu mengeluarkan selembar dokumen dari meja dekat pintu. "Maaf, Pak. Ini sudah resmi milik saya. Saya beli sebulan lalu. Semua suratnya lengkap." Vera menoleh ke Dimas dengan wajah pucat. "Dimas, apa maksudnya ini?" Dimas menatap Rani. Matanya menyipit curiga. "Rani, kau tahu sesuatu tentang ini?" Nada suaranya berubah, mengandung ancaman yang tak disamarkan. Rani hanya tersenyum tipis. Aku kira kamu sudah tahu. Aku kira, kamu yang menyerahkan semuanya." Ia mengucapkannya dengan nada datar, tapi di balik kata-katanya ada pisau yang menusuk dalam. Dimas melangkah maju, wajahnya merah padam. "Jangan main-main, Rani." Pria pemilik baru itu tampak tak nyaman dengan ketegangan yang memanas di depan pintunya. "Maaf, saya minta Anda semua pergi. Kalau tidak, saya akan panggil keamanan." Rani menghela napas, pura-pura pasrah. "Sudahlah, Dim. Kita cari tempat lain. Malam ini, mungkin panjang untuk kita semua." Dimas mengepalkan tangan, tapi tak punya pilihan. Vera mencoba menenangkan anaknya yang masih menangis. Matanya menatap Dimas dengan campuran bingung dan takut. Rani, di sisi lain, melangkah menjauh sambil menahan senyum yang hampir pecah. Senyum kemenangan yang hanya bisa ia rasakan dalam hati. Karena malam ini, rencana yang ia susun rapi mulai menunjukkan hasilnya. Dan Dimas, bahkan belum menyadari seberapa jauh badai ini akan menghancurkan hidupnya. Hujan gerimis mulai turun, membuat udara malam semakin dingin. Lampu jalan memantulkan bayangan basah di aspal, sementara suara klakson kendaraan yang lewat menjadi latar bising pertengkaran mereka. Dimas berdiri dengan wajah merah padam,
Matanya menyala penuh amarah. "Kamu gila, Rani," teriaknya. Suaranya menggema di trotoar. "Siapa yang nyuruh kamu jual apartemen itu? Itu harta kita berdua. Kamu pikir ini mainan?" Rani tidak bergeming. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Nafasnya cepat, dadanya naik turun. "Kita berdua?" Suaranya serak, tapi tegas. "Kamu bahkan sudah lama tidak pulang. Kamu pikir aku nggak tahu, Dim? Semua uang yang kamu kirim makin lama makin sedikit. Sementara aku lihat foto-fotomu liburan sama dia. Sama perempuan itu." Dimas tersentak. "Omong kosong." Ia mencoba menepis tuduhan, tapi Rani langsung merogoh tasnya. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan amplop berisi foto-foto, tangkapan layar pesan, dan bukti transfer. Semua ia lemparkan ke dada Dimas. Sebagian kertas jatuh tercecer di trotoar yang basah. "Omong kosong? Itu buktinya." Rani hampir berteriak. "Kamu pikir aku nggak bisa mencari tahu? Aku tahu kamu bawa perempuan itu ke hotel di Surabaya. Aku tahu kamu kirim uang buat dia. Sementara aku di sini makan hati." Beberapa orang yang melintas mulai melambat, menoleh, bahkan ada yang sengaja berhenti. Sebagian membuka ponsel, entah merekam atau hanya pura-pura sibuk. Vera berdiri tak jauh di belakang Dimas, memeluk erat anak kecil yang mulai menangis ketakutan. Wajah Vera pucat, matanya berkelit dari tatapan Rani. Dimas mengerang marah, suaranya meninggi. "Kamu nggak ngerti, Ran. Vera itu cuma butuh bantuan. Anak itu bukan." "Jangan lanjutkan," potong Rani tajam. "Jangan berani bilang dia cuma butuh bantuan. Semua orang yang butuh bantuan nggak tidur sekamar di hotel. Dan kamu mau bawa dia ke apartemen kita." Hujan semakin deras, tapi mereka tetap berdiri, saling berhadapan. Suara tangis anak kecil semakin keras, bercampur dengan gumaman orang-orang di sekitar. Dimas menggenggam rambutnya frustasi, lalu menunjuk Rani dengan telunjuk bergetar. "Kamu nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kamu sudah menghancurkan segalanya." Rani tersenyum pahit, bibirnya bergetar. "Tidak, Dim. Kamu yang menghancurkan segalanya. Aku cuma membereskan reruntuhannya." Dimas ingin bicara lagi, tapi Rani berbalik, melangkah cepat menjauh, membiarkan air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia tak peduli lagi pada tatapan orang, pada gumaman di belakangnya, atau pada teriakan Dimas yang memanggil namanya. Yang ia tahu, malam itu bukan lagi tentang apartemen. Malam itu adalah akhir dari sesuatu, dan mungkin awal dari sesuatu yang lain. Rani duduk di meja makan sendirian, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Di luar, hujan rintik-rintik membasahi jendela, menciptakan garis-garis tipis yang mengaburkan pandangan. Sejak pertengkaran hebat itu, ia belum lagi bertemu Dimas. Namun kabar tentang mereka cepat beredar. Sebagian dari tetangga berbisik bahwa Dimas, Vera, dan anak kecil itu kini tidur di mobil yang diparkir dekat taman kota. Maya datang malam itu, membawa sebungkus makanan hangat. "Aku tahu kamu merasa menang, Ran. Tapi aku juga tahu kamu nggak sepenuhnya bahagia," ucapnya sambil menatap lekat, seperti mencoba membaca isi hati sahabatnya. Rani pura-pura tersenyum, tapi hatinya bergejolak. Bayangan anak kecil itu, meringkuk di kursi belakang mobil, berselimut jaket tipis di malam yang dingin, terus menghantuinya. Ia ingat tatapan polos mata bocah itu saat pertama kali berjumpa di depan apartemen. Tatapan bingung yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Dia anak Vera, bukan salahnya," kata Maya pelan, seakan tahu isi pikirannya. Balas dendam memang manis di awal. Tapi kalau sampai melukai yang gak bersalah, rasa manis itu akan berubah jadi pahit. Rani menarik napas panjang. "Kamu gak tahu gimana sakitnya, Mei. Selama ini aku diam. Nahan semua bukti, semua rasa. Dimas bawa perempuan itu ke hidup kita seolah aku nggak ada." Suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Sekarang mereka ngerasain gimana rasanya kehilangan rumah. Tapi, ya Tuhan, kenapa aku malah mikirin anak itu? Malam itu Rani tak bisa tidur. Ia memandangi layar ponsel, jempolnya berkali-kali hendak menekan nomor Dimas, lalu batal. Ada dorongan untuk sekadar memastikan anak itu baik-baik saja, tapi gengsi menahan langkahnya.
Di sisi lain kota, Dimas memandangi kaca depan mobil yang mulai berembun. Vera duduk memeluk anaknya, membisikkan kata-kata penghiburan yang terdengar hambar di tengah udara dingin. Sesekali anak itu terbatuk, membuat Dimas gelisah. Langit malam terasa begitu berat, seperti menekan dada semua orang yang terlibat dalam lingkaran rasa sakit ini. Dan Rani tahu, meski ia berhasil memenangkan satu pertempuran, perang dalam hatinya baru saja dimulai. Di sebuah warung kopi kecil dekat bengkel, Dimas duduk bersama dua teman lamanya. Tangannya menggenggam gelas kopi hitam yang sudah dingin. Percakapan awalnya ringan, membicarakan pekerjaan dan kabar lama, tapi perlahan nada suara teman-temannya berubah. "Aku nggak nyangka aja, Mas," ucap salah satu dari mereka, pura-pura santai tapi tatapannya menusuk. "Dulu kamu yang sering pamer rumah baru, mobil bagus, sekarang malah tidur di mobil." Dimas terdiam. Senyumnya kaku. Ia mencoba tertawa untuk menutupi rasa malu yang mulai mencekik tenggorokannya. "Namanya juga roda kehidupan," jawabnya ringan, tapi genggaman tangannya di gelas mengeras. Ia tahu, kabar tentang dirinya sudah menyebar kemana-mana. Tidak ada lagi rasa segan orang untuk membicarakannya di belakang. Bahkan sekarang, di depan wajahnya. Ketika pulang ke mobil yang menjadi rumah, sementaranya, Vera langsung menyambutnya dengan wajah kesal. "Aku nggak bisa terus kayak gini, Mas. Tidur di kursi sempit, makan seadanya. Ini bukan hidup yang aku mau." Suaranya meninggi, membuat anaknya yang sedang bermain boneka menoleh ketakutan. Dimas menahan diri untuk tidak membalas keras. "Kamu pikir aku mau?" ujarnya dengan nada frustrasi. "Aku sudah coba nyari jalan, tapi semua pintu ketutup." Vera memutar mata, lalu membuang pandangan keluar jendela. "Dulu kamu janji mau kasih hidup enak. Sekarang, hidup kayak gelandangan." "Aku nyesel, Mas. Aku nyesel ninggalin segalanya buat ikut kamu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan teman-temannya. Dimas merasa harga dirinya terobek-robek, bukan hanya sebagai laki-laki, tapi sebagai manusia. Dari kejauhan, di dalam mobilnya yang terparkir di seberang jalan, Rani melihat semua itu. Ia tidak mendekat, hanya memperhatikan. Ekspresi wajah Dimas yang tertunduk, gerakan Vera yang penuh amarah, dan tatapan kosong anak kecil itu membuat dadanya sesak. Ada rasa puas di sana. Puas karena orang yang pernah mengkhianatinya kini jatuh sedalam ini. Tapi rasa puas itu bercampur getir. Hatinya seperti medan perang, antara dendam yang belum padam dan rasa iba yang tak diundang. Ia tahu, semua ini belum selesai. Justru baru saja mencapai titik yang paling rapuh. Sore itu, Rani baru saja keluar dari ruang kerja ketika ia melihat Dimas berdiri di dekat pintu rumah. Pria itu tampak gelisah, kedua tangannya dimasukkan ke saku celana. Matanya sesekali melirik ke arah Rani namun segera menghindar. "Aku mau bicara empat mata," ucap Dimas akhirnya, suaranya rendah namun tegas. Rani sempat ragu, tapi ia melangkah juga menuju teras. Udara sore terasa pengap meski angin berembus pelan. Dimas menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku sebenarnya udah lama nggak bahagia, Ran." Rani mengerutkan kening. "Nggak bahagia? Maksud kamu?" "Aku merasa kamu terlalu sibuk sama pekerjaan. Semua waktu kamu habis di kantor atau depan laptop. Kita jarang ngobrol, jarang ketemu secara benar-benar ketemu," kata Dimas, menatap tanah seakan takut bertemu pandang. Ucapan itu seperti tamparan bagi Rani. "Jadi, semua ini salah aku?" Suaranya bergetar, campuran marah dan tak percaya. "Aku nggak bilang gitu," Dimas buru-buru membalas, tapi nadanya justru terdengar seperti pembelaan diri. "Aku cuma merasa kesepian. Dan waktu Vera datang, dia bikin aku ngerasa diperhatiin lagi." Mata Rani membelalak. Ada sesuatu yang meletup di dadanya. Bukan sekadar sakit hati, tapi amarah yang menuntut keadilan. "Kesepian? Kamu mau tahu kenapa aku sibuk kerja, Dimas? Karena aku mikir kita butuh rumah, butuh makan, butuh masa depan. Sementara kamu malah sibuk cari pelarian di pelukan orang lain." Dimas menunduk, tapi tetap mencoba berbicara. "Aku manusia, Ran. Aku bisa salah." Rani menghela napas panjang, tapi matanya berkaca-kaca. Kesalahan itu satu hal,
Dim. Tapi kamu memilih menghancurkan orang yang selama ini berdiri di samping kamu. Dan itu bukan cuma salah, itu pengkhianatan. Suasana hening. Hanya suara motor lewat di jalan yang terdengar. Dimas tampak ingin bicara lagi, namun Rani sudah berdiri, melangkah masuk, meninggalkannya sendirian di teras. Di balik pintu yang tertutup, Rani bersandar sambil menutup mata. Perasaan lama yang dulu ia kira sudah terkubur kembali mencuat. Semua malam panjang yang ia lewati sendiri, semua pesan singkat yang diabaikan, dan semua tatapan kosong Dimas yang kini punya makna baru. Luka lama itu kembali terbuka, dan kali ini, ia tahu akan sulit sembuh. Hujan turun rintik-rintik sore itu. Rani duduk di teras rumah, memandangi langit yang kelabu. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, tapi rasanya tak benar-benar ia hirup. Pikirannya melayang-layang, berputar pada semua yang sudah ia lakukan beberapa minggu terakhir. Setiap adegan terlintas jelas. Wajah Vera yang pucat, Dimas yang kehilangan wibawa, anak kecil itu yang meringkuk di kursi belakang mobil sambil memeluk boneka lusuh. Ada rasa puas yang sempat membuncah ketika ia melihat Dimas merasakan perih yang dulu ia rasakan. Namun, entah sejak kapan, rasa puas itu mulai terasa hambar. Yang tersisa justru kekosongan dan nyeri di dada. Kata-kata ibunya dulu terngiang di telinga, pesan sederhana yang selalu ia abaikan. Jangan turunkan dirimu setara dengan orang yang melukaimu, nak. Dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Rani menutup mata, dan mendapati bayangan wajah ibunya. Ramah, lembut, tapi tegas, mengalir di benaknya. Saat itu ia mulai bertanya pada diri sendiri. Untuk apa semua ini? Apakah benar ia membalas demi harga diri? Atau sebenarnya hanya karena ia tak ingin terlihat kalah? Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan dari Maya masuk. Ran, aku tahu dia salah. Tapi jangan biarkan hatimu ikut rusak. Kadang kemenangan bukan soal membuat orang lain jatuh, tapi tentang mampu berdiri lebih tinggi tanpa harus menginjak mereka. Rani menatap layar itu lama, sebelum meletakkannya di meja. Di hatinya mulai tumbuh keinginan untuk keluar dari lingkaran dendam ini. Ia tak ingin sisa hidupnya hanya dihabiskan untuk memikirkan bagaimana membuat Dimas menderita. Tapi keputusan itu tak mudah. Luka yang ia bawa terlalu dalam, dan sebagian dari dirinya masih ingin Dimas merasakan sakit yang sama. Sore itu, sambil memandangi hujan yang semakin deras, Rani mulai merencanakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi langkah untuk membalas, melainkan untuk melepaskan. Ia belum tahu caranya, tapi ia tahu waktunya akan tiba, saat ia bisa melihat Dimas tanpa lagi merasa terikat oleh amarah. Perjalanan itu belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, Rani merasakan secercah tenang di dadanya. Vera pergi tanpa banyak kata, hanya meninggalkan sebuah koper lusuh dan secari kertas berisi permintaan maaf yang terasa hambar. Kepergiannya seperti angin yang tiba-tiba berhenti bertiup, sunyi, tapi menyisakan debu dan rasa sesak di dada. Dimas duduk di beranda kontrakan sementara yang sudah hampir habis masa sewanya, memandangi jalanan yang sepi. Ia tidak lagi mengenakan kemeja rapi seperti dulu. Kaosnya lusuh, celananya longgar, dan wajahnya pucat tak terawat. Uang tabungan yang dulu ia banggakan telah habis entah kemana. Pekerjaan pun sulit ia dapatkan, bukan hanya karena reputasi yang rusak, tapi juga karena kabar perselingkuhannya sudah menyebar di lingkaran pergaulan dan dunia kerja yang sempit. Teleponnya jarang berbunyi, dan kalaupun ada, itu hanyalah pesan dari penagih hutang. Rani tahu semua itu. Ia tidak buta pada kenyataan, tapi hatinya sudah terlanjur tertutup untuk simpati secara terang-terangan. Saat Dimas mengirim pesan singkat yang isinya sekadar, "Aku butuh bantuan," Rani hanya membalas singkat, "Maaf, aku tidak bisa." Namun di balik sikap tegas itu, ada pergolakan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Beberapa hari kemudian, lewat seorang kenalan lama, Rani diam-diam membayar kontrakan kecil di pinggiran kota untuk Dimas. Ia meminta agar namanya tidak disebut sama sekali. Bukan untuk rekonsiliasi, bukan pula tanda masih ada cinta, melainkan karena ia tak sanggup membiarkan seseorang yang pernah menjadi bagian hidupnya terdampar di jalanan. Malam itu, Rani duduk di kamarnya sendirian. Ia memandangi layar ponselnya yang kosong dari ucapan terima kasih. Dimas tidak tahu, dan mungkin memang tidak akan pernah tahu. Tapi entah mengapa,
dada Rani terasa lega sekaligus nyeri. Seperti melepaskan sesuatu yang selama ini ia genggam erat, namun meninggalkan bekas luka di telapak tangan. Ia menatap keluar jendela. Hujan turun pelan-pelan, membasahi dedaunan. Dalam keheningan itu, Rani sadar, jalan mereka memang sudah berpisah, tapi tidak semua perpisahan harus diwarnai dengan dendam yang membara. Kadang, membiarkan seseorang berjalan sendiri adalah bentuk terakhir dari kasih sayang yang sudah usang. Pagi itu, Rani duduk di teras rumahnya dengan secangkir teh hangat di tangan. Udara masih segar, embun menempel di ujung daun, dan burung-burung kecil saling bersahut dari kejauhan. Sudah lama ia tidak benar-benar menikmati pagi seperti ini, tanpa rasa sesak di dada, tanpa beban pikiran yang menekan. Ia mulai mengikuti kelas meditasi seminggu sekali di sebuah pusat kebugaran yang tidak jauh dari rumah. Awalnya, ia merasa aneh harus duduk diam memejamkan mata sambil mengatur napas. Tapi lama-kelamaan, ia mulai merasakan perbedaannya. Dalam keheningan itu, ia belajar menatap luka yang dulu selalu ia hindari. Ia belajar mengakui bahwa dirinya pernah hancur, pernah marah, dan pernah sangat kecewa. Setiap pulang dari kelas meditasi, Rani langsung mengambil buku harian yang kini selalu ia simpan di meja rias. Buku bersampul coklat itu sudah mulai terisi dengan tulisan-tulisan yang kadang rapi, kadang berantakan karena air mata menetes di atasnya. Ia menulis tentang hari-hari kelam yang sudah lewat, tentang malam-malam panjang ketika ia tak bisa tidur, juga tentang rasa lega yang perlahan muncul di sela-sela luka. Suatu sore, Maya datang berkunjung. Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati kue buatan Rani. Maya menatap sahabatnya itu dengan tatapan heran bercampur kagum. "Kamu kelihatan beda," kata Maya pelan. "Lebih tenang, lebih damai." Rani tersenyum tipis. "Mungkin karena aku udah nggak melawan lagi. Aku terima aja semuanya. Luka itu ternyata bukan cuma nyakitin, tapi juga ngajarin banyak hal." Maya mengangguk. Ia tahu perjalanan Rani belum selesai, tapi perubahan ini nyata. Ada kilau baru di mata sahabatnya. Bukan kilau dari kebahagiaan yang menggebu, melainkan dari kedewasaan yang tumbuh setelah badai. Malam itu, setelah Maya pulang, Rani membuka buku hariannya lagi. Ia menulis satu kalimat yang ia rasa paling tepat menggambarkan hidupnya saat ini. "Aku tidak lagi menunggu siapapun untuk menyembuhkan aku. Aku sedang menyembuhkan diriku sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Rani, itu adalah tonggak. Bukti bahwa meski luka meninggalkan bekas, ia bisa berjalan lagi, dan kali ini, tanpa takut jatuh. Siang itu, Dimas baru saja pulang dari bekerja serabutan di bengkel tetangganya. Keringat masih menetes di pelipisnya ketika ia menemukan sebuah amplop berwarna coklat tergeletak di depan pintu rumah kontrakannya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisannya yang singkat di bagian depan, "Untuk sewa rumah." Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Begitu melihat isi di dalamnya, matanya langsung membesar. Tumpukan uang tunai, cukup untuk membayar sewa rumah 6 bulan ke depan. Tangannya gemetar. Ia menghitung ulang, memastikan ia tidak salah lihat. Benar. Jumlahnya persis dengan yang dibutuhkan. Dimas duduk di kursi reot ruang tamu. Kepalanya dipenuhi tanda tanya. Siapa yang peduli padanya sejauh ini? Ia mencoba mengingat siapa saja yang tahu bahwa ia sedang kesulitan membayar sewa. Tetangga-tetangga di sekitar sini juga bukan tipe yang mampu memberi bantuan sebesar itu. Ada rasa hangat sekaligus perih yang menyusup di dadanya. Hangat, karena ternyata ada orang yang diam-diam memikirkan dan menolongnya. Perih, karena bantuan itu menjadi cermin dari keterpurukannya. Dulu, ia yang sering membantu orang lain. Sekarang, ia malah menjadi pihak yang harus ditolong. Sore itu, ia duduk lama di depan rumah, menatap jalanan sepi sambil memikirkan siapa pengirimnya. Entah kenapa, bayangan wajah Rani sempat terlintas. Tapi ia segera menggeleng, berusaha menepis pikiran itu. Rani sudah tidak punya alasan untuk peduli padanya. Setidaknya itulah yang ia pikir. Malamnya, sebelum tidur, Dimas memandangi amplop kosong itu sekali lagi. Meski tak ada nama, ia merasa setiap lembar uang di dalamnya membawa pesan yang tak terucap, bahwa masih ada seseorang yang diam-diam ingin ia bertahan. Ia menutup mata dengan hati yang kacau, campuran syukur, malu,
dan penasaran yang membuatnya sulit terlelap. Dan entah kenapa, rasa ingin tahunya justru semakin besar. Seolah ada cerita yang belum selesai antara dirinya dan masa lalu yang mencoba mengetuk pintu. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan yang mulai lengang. Dimas berlari kecil menuju supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Bajunya sudah setengah basah ketika ia sampai di depan pintu otomatis yang berembun. Di seberang jalan, di balik tirai hujan, ia melihat seseorang berdiri di bawah payung biru. Awalnya ia mengira hanya orang asing. Namun saat langkah orang itu semakin dekat, jantung Dimas berdegup tak karuan. Wajah itu tidak asing. Rani. Waktu seperti melambat. Butiran hujan yang jatuh di antara mereka terasa seperti jarak yang tak bisa dijangkau. Rani berjalan tanpa menyadari bahwa Dimas ada di depannya. Tapi begitu mata mereka bertemu, keduanya terdiam. Dimas menelan ludah, lalu tersenyum kikuk. Rani. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Rani hanya menatapnya. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya tatapan tenang yang sulit diartikan. Aku minta maaf. Ucap Dimas akhirnya, suaranya bergetar. Untuk semuanya. Untuk kesalahanku. Dan semua hal yang membuatmu pergi. Rani menghela napas, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi bukannya menjawab, ia justru tersenyum tipis. Senyum yang entah mengandung maaf atau sekadar basa-basi. Hujan semakin deras, mengguyur payung Rani hingga menghasilkan bunyi ritmis yang memecah keheningan. Dimas ingin mengatakan lebih banyak, ingin menjelaskan, atau setidaknya mendengar bahwa ia dimaafkan. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, Rani melangkah mundur. Jaga dirimu, Dim, ucapnya singkat. Lalu ia berbalik, menyusuri trotoar yang licin. Dimas hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Payung biru itu perlahan hilang di balik kabut hujan. Ada rasa hampa yang tertinggal, seperti kesempatan terakhir yang baru saja terlewat. Di bawah hujan yang tak kunjung reda, Dimas berdiri diam. Air hujan bercampur dengan sesuatu yang panas di sudut matanya. Ia sadar, kadang pertemuan tidak selalu untuk memulai lagi. Kadang, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal yang tertunda. Pagi itu langit berwarna abu-abu pucat, seperti menyesuaikan suasana hati Rani. Di meja kerjanya, tumpukan berkas sudah tersusun rapi, surat gugatan cerai, fotokopi identitas, dan beberapa dokumen yang diminta pengadilan. Ia menatap berkas itu lama, jemarinya sedikit gemetar saat menyentuh kertas yang terasa lebih berat dari sekadar tumpukan dokumen. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada air mata yang mengalir deras. Yang ada hanyalah keheningan. Rani sudah melalui malam-malam panjang untuk sampai pada titik ini, dan pagi ini ia memilih untuk menyudahi semuanya. Di ruang tamu, jam dinding berdetak pelan. Suara itu mengiringinya menulis sesuatu di buku catatan kulit coklat yang sudah lama menjadi sahabatnya. Dengan pena yang ujungnya sedikit aus, ia menulis pelan. Memaafkan bukan berarti mengizinkan, tapi membebaskan dirimu sendiri. Ia menatap kalimat itu, membiarkan setiap kata menancap di hatinya. Selama ini, ia berpikir memaafkan berarti harus menerima kembali orang yang menyakitinya. Tapi ia salah. Memaafkan adalah untuk dirinya sendiri, agar ia tak lagi terikat pada luka. Beberapa jam kemudian, ia melangkah keluar rumah dengan langkah mantap. Hujan semalam membuat jalanan masih basah, aroma tanah yang lembab memenuhi udara. Di perjalanan menuju kantor pengadilan, Rani menatap keluar jendela mobil, melihat pepohonan berayun ditiup angin. Ada perasaan aneh, campuran lega dan kehilangan. Di meja pendaftaran, petugas menerima berkasnya. "Sudah siap, Bu?" tanya petugas itu sambil tersenyum tipis. Rani membalas senyum itu. "Sudah." Suaranya terdengar mantap, meski di dalam hatinya ada sedikit getaran. Begitu keluar dari gedung pengadilan, Rani berdiri sebentar di bawah langit yang mulai cerah. Ia menarik napas panjang, seolah menghirup udara baru yang selama ini sulit ia jangkau. Tidak ada dendam yang ingin ia bawa pulang. Tidak ada niat untuk membalas. Hari itu, Rani berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia sadar, kebebasan yang sesungguhnya bukan datang ketika seseorang meminta maaf, melainkan saat ia memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu memenjarakannya.
Fajar baru saja menyapu langit dengan warna oranye lembut ketika Rani membuka pintu balkon apartemennya. Udara pagi yang dingin menyentuh kulitnya, membuatnya menarik napas panjang. Dari lantai 10, pandangan terbentang luas. Gedung-gedung kota mulai berkilau terkena sinar matahari, burung-burung kecil melintas, dan suara riuh kendaraan terdengar samar dari kejauhan. Apartemen ini sederhana, tidak mewah, tapi setiap sudutnya adalah miliknya. Tidak ada lagi aroma parfum asing di ruangan, tidak ada lagi perasaan berjalan di atas lantai yang dipenuhi kenangan pahit. Di sini, ia bisa menata ulang segalanya, dari susunan perabot hingga hatinya sendiri. Tangannya memegang secangkir kopi panas. Ia berdiri di sana, menatap matahari yang muncul perlahan dari balik gedung tinggi. Ada rasa hangat yang merembes, bukan hanya dari kopi, tapi dari dalam dirinya. Selama ini, ia pikir kebahagiaan datang dari memiliki seseorang yang mencintainya. Kini ia sadar, kebahagiaan bisa tumbuh dari keberanian untuk mencintai dirinya sendiri. Bayangan masa lalunya masih sesekali datang, tapi tidak lagi menyakitkan. Wajah, kata-kata, dan pengkhianatan itu sudah menjadi bagian dari buku lama yang tak perlu dibuka lagi. Ia memilih menyimpannya di rak paling belakang, cukup sebagai pengingat bahwa ia pernah bertahan dan menang. Di dalam hatinya, ia membisikkan doa, bukan untuk membalikan keadaan, tapi untuk memberkati langkah-langkah barunya. Ia tidak lagi mengutuk yang telah pergi, sebab ia mengerti, setiap orang punya jalan masing-masing. Dan pengkhianatan yang dulu menghancurkannya, kini justru menjadi pintu menuju kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Sinar matahari pagi semakin terang, menyentuh wajahnya. Rani tersenyum tipis, lalu menutup matanya sebentar. Dalam keheningan itu, ia merasakan satu hal yang begitu sederhana namun begitu berharga, kebebasan. Hari ini, hidupnya benar-benar dimulai dari awal, tanpa beban, tanpa penjara emosi, hanya ada dirinya dan cahaya yang menyambut.